Langkah selanjutnya yaitu kita mau menyiapkan dunia Minecraft atau penyiapan Minecraft World. Di sini ada ini tadi kita akan ketik menu Play atau Minecraft. Di dalam sini ada dua template yang terlihat, yaitu yang pertama ada lihat dunia kalian, yang kedua ada lihat perpustakaan. Kita lihat lihat dunia kalian di sini ada dunia baru, yaitu dunia dan yang kedua ini adalah dunia yang tadi sempat kita mainkan. Kita kembali, kita lihat di perpustakaan. Di perpustakaan kita melihat kita bisa lihat ada template, ada 4 macam template ya. Yang pertama ada pelajaran, yang kedua ada tantangan pembangunan bioma, yang ketiga ada bioma dan dunia, yang keempat ada cara main. Kita lihat yang pertama di template pelajaran ada 9 template. Yang pertama ada science, ya ada matematika, ada ilmu komputer, ada seni bahasa, ada sejarah budaya, ada seni desain, kewarganegaraan, digital, sosial emosional, keadilan dan inklusi. Ya, kita lihat coba yang matematika ini. Ya, ada common course yang ketiga, ada kelas 4, ada kelas 5, ada bilangan pecahan, ada pelajaran. Kita bisa lihat satu-satu. Ya, ada kita klik tadi bilangan pecahan. Ya, setelah sumber daya pelajaran berikut untuk membantu menghasilkan bilangan pecahan. Jadi di sini Minecraft-nya kita gunakan untuk menghasilkan bilangan pecahan. Ada dua di sini, yaitu bilangan pecahan 3D dan yang kedua ada maraton Minecraft. Ya, kita kembali. Kita lihat coba misalnya seni. Kita klik di sini. Ya, di sini ada banyak ya, ada arsitektur, ada buat kamar tidur. Ya, banyak sekali di sini. Kita bisa cek satu persatu nanti. Kita kembali di template yang kedua, ada tantangan pembangunan bulanan. Kita coba lihat apa ada isinya apa saja. Ya, di sini adalah mendorong kreativitas siswa dan memperkuat keahlian abad ke-21 dengan ragam aktivitas yang mudah diterapkan untuk anak. Ya, sangat sesuai dengan apa yang ada di kurikulum kita. Di sini ada banyak sekali template ya. Kita bisa pilih satu persatu. Coba misalnya kita lihat seperti bangunan ramah lingkungan. Ya, dalam bangunan ramah lingkungan, di sini ada tantangannya adalah membangun. Kategorinya sains. Deskripsinya adalah menyelidiki inovasi bangunan yang akan membantu menghemat energi dan lain-lain. Ini tujuannya. Nanti kalau misalnya kita mau buat, berarti kita buat bangunannya, kita rencanakan rencana pelajarannya, dan kita bisa tempel fotonya. Selanjutnya ada bioma dan dunia. Kita lihat bioma dan dunia. Dalam bioma dan dunia ada bioma ini tentang segala macam yang ada di alam ya. Di Indonesia bioma adalah wilayah yang dibedakan menurut kutub, tanaman dan hewan geografis yang unik. Ada keterangan di sini, kami tidak bisa bergabung ke perpustakaan. Masalah ini bisa terjadi di komputermu offline atau akses ke katalog perpustakaan itu. Kita kembali saja. Ya, di sini ada dunia online. Ya, sama ya. Ini tadi terjadi karena komputernya sinyalnya kurang bagus. Kita kembali ya. Dalam dunia bioma tadi sudah saya lihat di sini ada berbagai macam kategori ya. Di sini misalnya ada gurun, ada gunung, ada laut,
poin yang berkaitan dengan alam. Nah, kalau dunia unggulan itu misalnya seperti dalam taman permainan, terus ada bangunan-bangunan yang sesuai dengan dunia sekarang. Kita mulai. Nah, di sini ada cara bermain ya. Di sini mulai di dalam cara bermain ada dunia dan aktivitas ini dirancang sebagai pengalaman dimana dari cara kita bisa masuk di sini untuk memulai atau menggunakan tutorial online. Kita lihat, kita akan membuat suatu dunia baru menggunakan tombol di sini, tombol play. Ya, di sini ada buat baru, ada template, ada buat baru ya. Kita pilih baru atau template. Kita lihat template. Ya, di template di sini ada blok template, ada Minecraft tutorial, save tutorial. Ini template yang saya punya. Buat baru. Nah, di dalam ketika kita akan membuat dunia baru, di sini ada pengaturan yang harus kita lakukan. Ini ada tombol main. Di sini ada nama dunia. Nama dunia itu kita nanti akan isi dengan nama yang atau sesuai dengan dunia yang kita buat yang menarik ini. Di sini ada modenya, ada 2 macam mode di sini. Yang pertama ada mode survival, dan yang kedua ada mode creative. Mode survival atau mode bertahan hidup adalah mode yang paling sering digunakan di kalangan siswa. Ini di mana pemainnya dapat harus mencari material mentah untuk dirancang menjadi sesuatu atau crafting ya namanya, untuk bisa melanjutkan kehidupannya atau permainannya, atau bertahan hidup atau survive. Pemain seperti manusia ya bisa merasakan lapar dan butuh makan, dan juga bisa nanti terluka ya, bisa mengeluarkan darah juga. Dia bisa terluka ketika dia tenggelam di laut atau jatuh atau terbakar atau diserang monster ya. Ini adalah mode survival atau mode bertahan hidup. Mode yang kedua adalah mode kreatif. Di dalam mode kreatif ini pemain memiliki barang-barang dan material yang tidak terbatas, sehingga tidak harus mencari atau merancang dari awal. Di mode ini pula karakternya tidak akan terluka, tidak akan merasa lapar, juga dia bisa terbang untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan cepat ya. Ya. Untuk mode mana yang mau kita pakai, apakah survival atau kreatif, kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang nanti kita akan berikan ke siswa. Ya, selanjutnya ada tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan di sini ada 4 macam. Ada tenang, ada mudah, ada normal, dan ada sulit ya. Tenang kalau di Minecraft yang bahasa Inggris disebutnya peaceful ya. Ya, untuk kesulitan tenang itu biasanya sering dikomunikasikan dengan mode survival ya. Dalam mode ini ya dia tidak akan terserang monster ya. Nanti jadi kalau dalam keadaan malam hari dia tidak akan diserang oleh monster, dan dia juga tidak akan terluka atau mati. Nah, ini dia namanya peaceful atau tenang. Kesulitan yang kedua adalah mudah, normal, medium ya. Mudah, medium, atau sulit ya. Itu tingkat kesulitan yang lainnya.
Ini mudah, normal, sulit itu nanti ada monster yang akan yang sesuai dengan tingkat kesulitannya ya. Nah, di sini level izin untuk pelajar yang bergabung ke duniamu. Kita lihat apa saja yang di sana. Ya, di sini ada pengunjung ya. Ya, ada pengunjung. Pengunjung bisa bebas menjelajahi duniamu, tapi tidak bisa berinteraksi dengan blok, item, dan entitas. Jadi dia cuma masuk, berkunjung, jalan-jalan gitu. Ya, itu nanti kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita ya. Terus anggota adalah pemain aktif di duniamu yang bisa memecahkan dan membuat blok serta menyerang mob dan pemain lainnya. Nah, ada juga operator. Operator adalah anggota yang bisa mengatur izin pemain dan menggunakan perintah untuk memiliki lebih banyak kontrol terhadap duniamu. Jadi kita pilih nanti mau cuma berkunjung aja, atau mau jadi anggota, atau mau jadi operator. Nah, selanjutnya untuk jenis dunia. Jenis dunia di sini ada datar, tak terbatas, dan tua. Ya, jenis tua itu jenis Minecraft zaman dulu ya. Untuk jenis datar itu seperti dunia yang ada di samping ini datar. Nah, untuk yang tak terbatas itu bisa contohnya apa ya? Mungkin laut ya. Laut, gunung, dan sebagainya. Nah, di sini ada pengaturannya ya, jarak simulasi 8 gugus. Ya, jarak simulasinya masih diturunin apa mungkin. Terus opsi dunianya, kita mau tampilkan koordinat atau tidak, memunculkan ulang seketika atau tidak. Pengaturan yang tidak kalah penting yang harus kita lakukan adalah pengaturan chat. Di sini kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan chat yang ada. Nah, chat ini kita bisa gunakan untuk mengaktifkan komen yang akan kita gunakan dalam permainan Minecraft yang ada. Nah, ada beberapa komen dasar yang kita bisa lakukan dalam mengaktifkan chat ini. Apa saja yang akan kita bisa lakukan? Yang pertama, jika kita ingin mengatur titik awal lokasi di mana pemain lain hanya akan muncul ketika baru saja masuk ke dunia kita, maka kita akan menggunakan komen set word spam. Nah, secara otomatis perintah ini akan menggunakan koordinat di mana pemain kita berdiri ya. Jadi ini menentukan titik awal lokasi. Selain itu ada juga komen yang kita bisa buat, yaitu jika kita ingin melihat koordinat di mana kita berada di dalam dunia yang kita buat, kita dapat menggunakan komen /game rule show for audience. Nah, ini digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikannya di layar kita. Jadi kita bisa munculkan, bisa juga kita sembunyikan. Nah, yang ketiga itu ada perintah /bb. Itu digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mode World Builder. Nah, World Builder itu apa? Itu adalah ada hak istimewa yang bisa digunakan sehingga dia tidak terpengaruh oleh perbatasan mengatur blok allow, blok demi, dan memiliki hak untuk memodifikasi blok yang biasanya hanya dimiliki guru dalam permainan dan juga membuat televisi. Nah, jika kita terganggu oleh cuaca, misalnya tiba-tiba dalam permainan kita muncul hujan, nah kita bisa gunakan komen /weather clear. Nah, ini digunakan untuk mematikan hujan atau badai yang muncul ketika kita sedang bermain. Nah, ada lagi komen yang bisa kita gunakan, yaitu /game mode. Itu digunakan untuk beralih mode dari survival ke kreatif, atau sebaliknya dari kreatif ke survival. Itu beberapa komen yang bisa kita gunakan dalam pengaturan yang harus kita setting terlebih dahulu. Ya, saya sudah masuk ke dunia Minecraft. Ternyata di sini kondisinya lagi hujan ya, dan saya akan menjalankan perintah /comment dasar yang ada di Minecraft tadi.
kebetulan karena hujan, coba kita perintahkan untuk mematikan hujan. Kita gunakan slice weather clear. Ya, dan berhasil ya. Setelah hujan, cuacanya kembali cerah. Nah, itu adalah perintah slash command yang saya gunakan. Kita coba menggunakan slash command yang lain, yaitu tadi untuk saya tadi belum bergerak, coba kita akan mengetahui titik koordinat awal keberadaan saya. Saya gunakan perintah slash set word pound. Ya, ternyata saya berada di koordinat 5322 di koordinat X, dan koordinat Y-nya adalah 63 dan koordinat Y-nya adalah 8. Nah, kita coba bergerak maju dulu. Ya, bergerak ke kiri. Ya, bergerak ke kanan, kita pencet D. Saya bergerak ke kiri lagi, kita pencet A. Saya maju bergerak, kita pencet W. Saya mundur bergerak S. Saya mau mencoba melompat maju. Ya. Nah, kita akan perintahkan lagi. Kita akan mengetahui posisi saya sekarang. Kita akan menggunakan perintah game rule show coordinate. Slash game rule show coordinate. Koordinat. Ya. Coba kita, ya, ternyata false ya hasilnya. Jadi kita lihat keberadaannya. Coba kita pakai perintah slash yang lain. Kita coba satu persatu ya biar kita bisa. Perintah yang selanjutnya yaitu world builder. Kita gunakan untuk kita mendapatkan hak istimewa ya, jadi kita bisa mengatur block law. Kita coba slice WB. Nah, ya, status pembangun dunia dipengaruhi menjadi coba selanjutnya kita akan menggunakan perintah tadi saya bermain dalam mode survival ya. Saya akan berubah menjadi mode kreatif. Kita lihat di depan kita di sini ada kelihatan survival, ada ditandai dengan hati warna merah darah. Kita akan coba rubah menjadi mode kreatif. Caranya adalah klik slice game mode, menetapkan mode permainan pemain, game mode, terus username kita ya, kita klik nama kita, kurung situ ya. Terus ininya tadi sebentar ternyata salah. Kita coba lagi. Game mode. Coba kalau kita pakai langsung C ya. Oh, kita langsung pakai, jadi kita tidak perlu menggunakan nama akun ya, atau nama kita sendiri karena kita baru bermain sendiri ya.
Jadi mode permainan kamu sudah diganti menjadi kreatif. Terlihat di dalam tampilan tidak lagi terlihat hati yang berwarna merah. Oke,